Gaji Korea itu juara. Juara ya? Juara. Itu duit 16.000 rupiah? Bukan, orang. Duit mulu pikirannya. 하나 둘셋 네 안녕하세요 진지입니다. 안녕하세요. 진지어라고 불러도 됩니다. Oke, jadi kan dia kan kerja nih di Korea berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Dan kerjanya itu sempat di Busan dan pindah ke Seoul ya. Jadi aku pengen tahu nih pengalaman apa aja. Buat kalian semua kan pasti ada yang juga yang mau kerja di Korea ya. Langsung aja berarti kita bahas tuntas. Kenapa bisa kepikiran buat kerja di Korea? Sebenarnya ke Korea tuh bukan tujuan. Bukan tujuan utama. Sebelumnya Hasbi kan kerja di sebuah rumah sakit di bagian farmasi. Tapi karena waktu itu memang gajinya kecil. Gaji di Indonesia, farmasi gaji di Indonesia kecil gitu. gitu. Terus waktu itu juga di dunia kesehatan tuh sempat down banget. Nah, akhirnya memutuskan buat nyari kerja ke tempat lain, dan akhirnya dicek ke Jakarta gitu kan secara langsung. Depok bukan Jakarta, Depok ya. Jadi posisinya itu lagi di Tasik. Kalau Ada posisi tes Tasik langsung ke Depok. Terus ngecek langsung dan memang benar itu tempat les bahasa Koreanya gitu. Oh, jadi pertama belajar bahasa Korea dulu Belajar di bahasa Depok. Korea dulu di Depok. Belum kemudian daftar itu posisinya atau udah daftar baru belajar? Daftar untuk kerja. Daftar Memang untuk kerja dikhususkan dulu. untuk kerja, bisa dikhususkan untuk kerja. Oh, tempat lesnya juga dikhususkan untuk yang mau kerja ya? Iya betul. Berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. Belajarnya 6 bulan. Setelah itu, setelah udah setelah 6 bulan kemudian ujian dan ada ujiannya itu kira-kira berapa orang yang ikut ujian? sampai 16.000 orang. 16.000 orang. Itu duit 16.000 rupiah. Bukan, orang. Duit mulu pikirannya. 16.000 itu orang Indonesia yang mau kerja di Korea. Yang mau kerja di Korea. Itu tahun berapa? 2014. 16.000 yang keterimanya itu kurang lebih 5.000 kalau. 16.000 yang daftar, 5.000 yang keterima. Karena waktu itu memang sulit banget buat ujian. Makin sulit karena tesnya ada 2. Yang pertama tes tulis, yang kedua itu tes fisik. Waktu itu nggak ada tes Ada fisik? tes fisik, cuma hanya sekedar mengikuti. Jadi nggak kesehatan termasuk gitu. kriteria kelulusan. Oh, jadi di Korea itu kan kalau misalnya kerja di Korea, yang cowok itu dibutuhkan tenaganya ya. Terus juga dari 16.000 orang yang keterima 5.000 orang, itu langsung berangkat. Gak semuanya berangkat. Tapi pasti akan berangkat nih. Pasti berangkat kalau memang badannya fit. Jadi 5.000 orang itu disaring lagi. Disaring lagi, bukan berarti disaring karena dia melalui proses cek kesehatan, kemudian kalau orang yang fit itu bisa langsung Barengan dalam tahun berapa ke Korea? tahun 2016. 2016. Nah, 2016 itu saat itu pas berangkat berapa orang yang berangkat? Angkatan lagi udah lama. Ratusan lebih. nggak nyampe 1.000. Nggak nyampe 1.000. Berarti nunggu dari 2014 ya? Dari 2014. Baru berangkat 2016. Wow. Ngapain lu ke Korea mau jadi TKI? Kesannya tuh orang menjadikan itu jadi bahan tawaan gitu loh. Padahal buat jadi TKI aja itu susah, sulit banget. Terus kita ngomongin soal hal yang paling sensitif, gaji. Gaji Korea itu juara. Juara ya. Juara. Karena aku yang part time aja itu bisa mencukupi kehidupan aku sehari-hari. Bayar kosan, bayar kuliah, makan segala macem. Itu baru part time. Gimana yang full time? Awal kerja di Busan atau di Seoul? Awal kerja di Busan. Di Busan berapa lama? Di Busan 3 tahun setengah, 3 tahun 7 bulan. Nah itu kerja di Pabrik tekstil pembuatan sepatu. Tapi bukan Bukan sepatu sepatunya. jadi gitu. Bukan sepatu jadi. Tapi bahannya. Sepatu apa aja tuh? Di Busan tunjangannya apa aja sih? Misalnya untuk pekerja TKI yang ini ya, ilegal, yang legal ya. Kita bicarain yang legal karena banyak banget kasus-kasus yang ilegal kan. Jatuhnya nih visanya udah habis kerja, tapi mereka jadi ilegal, bulbob lah biasanya disebutnya. Jadi ilegal, jadi kayak ambil jalurnya tuh dia nggak pulang ke Indonesia, dia tetap di Korea, tapi ya nggak ada visa, nggak ada paspor, semuanya mati. Tunjangannya asuransi itu udah pasti. Asuransi apa nih? Asuransi hari tua. Asuransi hari tua, kesehatan dapat. Kesehatan dapat. Yang kedua asuransi pekerja juga dapat. Asuransi pekerja. Jatuhnya kalau keluar dari suatu perusahaan, entah itu habis kontrak ataupun perusahaan bangkrut itu pasti dapat pesangon asal lebih dari 1 tahun. Terus apa lagi sih plusnya selain itu? Misalnya kan di pabrik kan setahu aku ya,
dapat mes kan? Mm-mm. Dapat mes. Terus makan gimana? Makan kebetulan waktu di pabrik yang kemarin tuh dapat juga sehari 3 kali. Jadi di Busan sama di Seoul pun dapat ya? Dapat, cuma di Seoul lebih dibebankan ke pekerja sih. Semua ini tergantung kebijakan pabrik ya, Ya, berarti ya, tergantung bukan? kebijakan perusahaan. Tapi pemerintah pun menjamin kesejahteraan para pekerjanya. Kalau memang itu legal. Berarti gaji full dong ya? Full lah, nikmat. Tabungannya mana? Gantar tabungan. Yang di Busan tuh per jamnya berapa sih? Per Kan di jamnya Korea ada World Cup. ada sigap. World Cup itu gaji bulanan, sigap itu bayaran per jamnya. Rata-rata sekarang udah sigap sih. Oh, Rata-rata. semuanya sigap. Udah jarang banget yang World Cup ya. Sigap itu per jam. Walaupun dia kerja full time ya. Kalau Iya. part time kan aku kayak memang kebanyakan hampir semua malahan itu sigap kan. Berapa? UMR-nya, UMR. UMR-nya 1 bulan itu kurang. Enggak, sorry per jamnya. Per jamnya itu 8.590 won. 8.590 8.590 won dikali 12, 7. 109.093 per jam. Sebulan berapa jam? Sebulan Kerjanya. total kerja enggak tentu tergantung lemburan juga sih. Lemburan beda lagi kan, sigapnya juga. Ini kan yang ngomongin sigap yang dari jam kerja. Berarti 10 jam kali 8. berapa? 10 jam setengah. iya 10 jam setengah. Karena pertamanya itu 12 jam karena naik gaji. Karena naik gaji tuh gede banget waktu 2018. Itu dipotong. Oh, 210. Ini belum sama lemburan ya. Total 22.900.000. Jadi berarti di Korea itu mengutamakan gaji per jam. Nah, kau kan dengar-dengar nih, ini kita ngomongin soal nyangkutin soal yang lagi rame banget, Omnibus Law. Ini kan undang-undang yang akan dikeluarkan tentang pekerja ya. Semuanya aja. Semuanya ya? Tentang pekerja. Dan katanya memang mau diadain per jam juga. Iya. Cuman kan menurut rumor, kita membandingkan dengan menurut rumor aja ya, dengan apa yang terjadi di Korea nih, ya kan. Kalau di sistem di Omnibus Law tuh katanya mau ada sistem per jam juga. Iya. Cuman yang masih bikin orang protes gitu, orang-orang protes itu kan per jamnya itu tuh ketentuannya nggak ditentukan sama ini kan, pemerintah untuk UMR. Sedangkan di Korea itu ketentuan UMR kan, ketentuan pemerintah dan naik setiap tahunnya. Naik setiap tahunnya itu pasti. Kalau emang Omnibus Law itu benar ada per jam, sebenarnya lebih menguntungkan di kita kalau UMR-nya ya setara dengan pengeluaran kita gitu loh. Kalau nggak janji nggak menang. Kalau emang mau diterapkan kayak di Korea per jam, berarti ya dibuat simulasinya ya harus hampir sama dengan pengeluaran dengan harga-harga yang ada di Indonesia. Ya kalau misalnya di Korea pernah ada demo-demo gitu nggak sih? Pernah ada ya. Pernah ada. Sempat kemarin demo terakhir itu 2019 tentang kenaikan pendapatan untuk orang asing, gitu kan. Sempat mau naik sampai 10.000 won per jam. Yang tadi disebutin kan 8.590 itu juga udah gede kan. Mau naik tuh ke 10.000. Nah itu benar-benar gak bisa diterimain sama orang Korea. Karena apa? Karena memang naiknya terlalu signifikan. Dan beda dengan orang Korea gajinya. Orang Korea gajinya berapa? Orang Korea waktu itu belum mengalami kenaikan. Nah sedangkan ditujukan untuk orang asing. Orang asing Iya, duluan, kenaikan itu jadinya ditujukan untuk orang asing. Justru kebalikan sama Indonesia ya. Gaji orang luar lebih gede di sini. Nah, itu ya semoga gak ada yang menyalahgunakan video ini ya, nyerahnya ngejek-jelekin, gak ada sih. Indonesia kan katanya itu sudah dinyatakan dengan Amerika Serikat ya, negara maju sekarang ini, ya kan. Berarti kita harus bisa menyamakan pikiran kita tuh dengan negara-negara maju lainnya. Oh my god, wow. Atasannya tuh orang luar misalnya gitu ya, misalnya kita tuh bagian bawahannya dan mau aja gitu diinjek-injek. Bukan mendewakan orang Korea, orang luar sih, tapi kayak lebih menghargai orang pekerja-pekerja asing gitu kan. Yang dari Korea itu aja orang Korea ngamuk-ngamuk. Dia bilangnya nggak adil. Tapi sama ini kita gimana di Indonesia? Semoga ya Indonesia semoga kedepannya menjadi negara yang lebih baik.
Amin. Ya, oke segitu. Sekian dulu. Iya kan? Iya. Ini tadi cuma mau ngobrolin tentang Korea aja nih. Cuman kan sekarang ini, oh iya sekarang ini juga pas banget nih lagi ada ribut-ribut di Jakarta gitu kan, demo-demo besar. Gak cuma di Jakarta ya? Kayaknya di semuanya deh, semua Iya daerah ya, ya. nggak cuma di Jakarta. Pokoknya kayak orang tuh lagi bener-bener turun ke jalan, lagi bener-bener menyuarakan pendapat gitu loh. Jadi ya semoga kalian tetap hati-hati ya. Oke semuanya, jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku karena aku sering share hal tentang berbau Korea. Bukan omnibus law, aku nggak share hal itu. Dia Robun. 구독과 좋아요. 잊지 마세요. 안- 잊지 마세요. 안-